Marc Guiu, jebolan Akademi Barca La Masia ini menjadi penyelamat Barca kala menghadapi Athletic Bilbao di pekan ke-10 dengan skor 1-0. Pemuda 17 tahun ini mencetak satu-satunya gol Barca. Hebatnya gol Guiu ini hanya berselang 20 detik setelah pemuda 17 tahun itu menggantikan Fermin Lopez pada menit 79. Berawal dari umpan cetek Joao Felix yang membelah pertahanan Athletic Bilbao, Marc Guiu berlari di tengah dua bek Bilbao dan menyeploskan bola ke sisi kanan kiper Bilbao. Gol dari Guiu ini memantapkan Barcelona di posisi 3 klasmen sementara. Hanya terpaut 1 poin dari Real Madrid di puncak klasmen. Laga emosional terjadi di pertandingan AC Milan versus Juventus, khususnya untuk Manuel Locatelli. Apalagi Locatelli berhasil menjadi pencetak gol satu-satunya untuk kemenangan Juventus dengan tendangan jarak jauhnya yang tidak bisa dibendung oleh kiper Antonio Mirante. Selepas laga usai, Locatelli menangis terharu sampai ia harus ditenangkan oleh Daniel Rugani. Dalam wawancaranya, Locatelli menyebutkan, "Jelas bermain di sini selalu spesial bagi saya. Saya tumbuh di sini, kemudian kehidupan membawa saya untuk membuat pilihan lain. Sekarang saya berada di tim yang saya inginkan. Namun, sungguh luar biasa pertandingan berakhir 1-0 dengan gol saya." Perlu diketahui bahwa Locatelli pernah menimba ilmu di Milan sekitar 10 tahun lamanya. Tidak heran laga melawan bekas klubnya menjadi sangat emosional bagi Locatelli. Penampilan ciamik Tottenham di bawah pelatih anyar mereka Ange Postecoglou menjadikan Tottenham puncaknya Premier League dengan 23 poin dari 9 laga. Unggul 2 poin dari Manchester City dan Arsenal yang menguntit di posisi kedua dan ketiga. Kehilangan Harry Kane tidak mengendurkan daya gedor dari Tottenham yang kini memiliki duet Son Heung-min dan James Maddison, yang telah berkontribusi di 16 gol dari 20 gol yang dicetak Tottenham di 9 laga awal. Kemenangan ini juga menjadikan pelatih Ange Postecoglou sebagai satu-satunya pelatih baru yang mampu membawa klub barunya meraih poin terbanyak dalam 9 laga pembuka, mengalahkan Gus Hiddink, Carlo Ancelotti, Maurizio Sarri, dan Thomas Tuchel yang hanya menghasilkan 21 poin dalam 9 laga awal. Jika berhasil mempertahankan performa impresifnya, bukan tidak mungkin Ange Postecoglou akan membawa Tottenham mendapatkan gelar Premier League musim ini. Lagi, dan lagi. Sepak bola dan rasisme di La Liga Spanyol layaknya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini terjadi pada Vinicius Junior di laga Real Madrid melawan Sevilla. Yang membuat Vinicius semakin sedih adalah hal rasis ini dilontarkan oleh salah seorang bocah. Walaupun begitu, Vinicius memuji sikap dari Sevilla, yang langsung mengeluarkan fans tersebut dari stadion, dan akan mendapatkan ancaman pencabutan status anggota klub. Dalam wawancaranya, Vinicius mengungkapkan kesedihannya, karena kasus rasisme terus berulang di Spanyol, bahkan sampai seorang bocah pun melakukannya. Vinicius berharap pemerintah Spanyol mengubah undang-undang tentang rasisme, dan adanya hukum pidana untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku rasisme. Gelandang anyar Newcastle United, Sandro Tonali, terancam hukuman 1 tahun larangan bertanding. Ini akibat kecanduannya dari bertaruh. Perlu diketahui, Sandro Tonali tersangkut masalah taruhan ilegal bersama Nicolo Zaniolo dan Nicolo Fagioli dari Juventus. Nama terakhir sudah dijatuhi hukuman 1 tahun, namun berhasil banding menjadi hukuman 7 bulan saja. Namun, sanksi berat menanti Tonali, karena ia yang mengenalkan situs taruhan tersebut ke Nicolo Fagioli. Sandro Tonali juga bertaruh untuk klub yang dibelanya kala itu, yaitu AC Milan dan Brescia pada rentang 2017 dan 2022. Pengacara Tonali akan segera bertemu dengan jaksa FIGC untuk membahas hukuman Tonali. Dan ia juga akan mengambil langkah medis untuk mengatasi kecanduan taruhan pada Sandro Tonali. Jika hukuman tersebut benar-benar dijatuhkan, tentu akan sangat merugikan Sandro Tonali yang saat ini karirnya sedang menanjak.